Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK bisa usaha beraksi. Alhamdulillah, kedengarannya semangat ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Wildan selaku ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, mari kita berada dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Sekolah semuanya? Sekolah, baik. Nihil berarti ya? Nihil. Alhamdulillah bagus kehadirannya. Pertahankan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat ya semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dalam setiap langkah kita. Mudah-mudahan juga Allah senantiasa memudahkan segala urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik. Sebelum memasuki materi pembelajaran, seperti biasa Ibu akan menyampaikan kesepakatan kelas terlebih dahulu ya, yang sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, kelas selalu dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian pakaian rapi dan bersih. Kemudian terlibat aktif, bekerja sama, dan saling mendukung satu sama lain selama kegiatan belajar mengajar. Kemudian menghargai perbedaan, menggunakan gawai hanya untuk keperluan belajar, dan yang terakhir jangan malu bertanya. Sepakat? Baik, kalau sudah sepakat, kita persiapkan diri terlebih dahulu sesuai kesepakatan kita. Lihat kelasnya bersih, tidak ada sampah ya, tidak ada. Silakan persiapkan diri dulu kalian ya, pakaiannya, kerudungnya, boleh perempuan laki-laki ngaca dulu supaya percaya diri ya. Di si ada cinta gitu ya. Apa itu si cinta? Cilehna mata ya. Silakan dipersiapkan dulu. Sudah siap? Sudah, baik. Kalau sudah, kita lanjut ke slide berikutnya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas materi mengenai unsur kebahasaan teks negosiasi. Namun sebelumnya, Ibu ingin melakukan persepsi terlebih dahulu mengenai keterkaitan antara materi pelajaran yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Masih ingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Masih. Tentang apa itu? Struktur teks negosiasi. Betul. Siapa yang mau menjelaskan ada berapa struktur teks negosiasi? Boleh, Aura, silahkan. 4, sebutkan. Pengenalan atau orientasi. Pengenalan atau orientasi. Lalu yang kedua ada penawaran. Penawaran, betul. Yang ketiga pengajuan. Pengajuan, betul. Keempat adalah kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama, betul ya. Bahwa tepuk tangan untuk Aura. Bahwa struktur teks negosiasi terdiri atas 4 struktur. Ada orientasi, kemudian ada pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Lalu siapa yang ingin menjelaskan setiap bagian-bagian secara detail tentang struktur teks negosiasi? Boleh, Rani, silahkan. Untuk orientasi adalah pengenalan masalah dan para pelaku negosiasi. Betul. Pengajuan adalah suatu hal yang digunakan oleh pelaku negosiasi. Betul. Penawaran adalah suatu permintaan yang diajukan oleh pelaku negosiasi. Betul. Persetujuan atau kesepakatan adalah kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak. Betul. Baik, bagus ya, tepuk tangan untuk Rani.
Ya, betul. Jadi struktur materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya adalah tentang struktur teks negosiasi. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai keterkaitan antara struktur dengan unsur kebahasaan teks negosiasi. Ibu akan ambil salah satu contohnya, yaitu orientasi. Tadi kata Rani, orientasi itu adalah pengenalan. Ya. Apabila kalian ingin membangun sebuah percakapan, memulai percakapan atau interaksi dengan seseorang, kira-kira kalimat apa yang akan kalian gunakan? Kalimat yang seperti apa untuk memulai percakapan? Boleh, Ahmad? Pakai mic-nya. Salam. Salam, betul ya. Jadi ketika untuk membangun suasana positif, untuk memulai percakapan, kita tidak ujug-ujug ke inti permasalahan, tetapi kita harus melakukan sapaan terlebih dahulu untuk menyapa seseorang sebagai bentuk rasa hormat kita kepada seseorang. Selamat pagi Bapak Ibu, gitu kan? Ya. Nah, itu ada kaitannya antara struktur dengan unsur kebahasaan. Apabila negosiasi tidak memiliki struktur yang jelas, maka negosiasi tidak memiliki arah yang baik. Ya, kemudian begitupun apabila negosiasi tidak memiliki unsur kebahasaan yang tepat, maka pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh partisipan tidak akan tersampaikan secara efektif. Itulah keterkaitan antara struktur dengan unsur kebahasaan. Baik, poin-poin apa saja yang akan kalian pelajari hari ini? Yang pertama ada pronomina persona, yang kedua kalimat langsung, 3 kalimat persuasif, 4 kalimat deklaratif, 5 kalimat interrogatif, dan 6 pasangan tuturan. Keenam unsur ini akan kalian dalami hari ini setelah Ibu membagikan LKPD. Ya. Lanjut, nah saatnya kita nonton dulu yuk. Boleh kurang nggak Mbak? Tidak kurang. Mau beli banyak soalnya. Mau beli jeruk sama apel sama salad nanti. Mau berapa kilo? Sekilo. Kilo. Berapa kurangnya apel? Kurangnya 35. 35 ya. Ya udah Mbak, apelnya sekilo. Sekilo. Ya. Kalau ini kilonya berapa? Satu kilonya 15. Cuma dikit sih. Kilo. Iya. 13 pasti. Ya udah deh. Ya deh. Oke. Mau beli berapa lagi ya? Bagaimana kalau saya? Ada apa salah sekilo? Salah sekilonya 13. Boleh nawar berapa Mbak? 20.000 dapat? 20.000. Boleh salah aja sekilo. Oke. Selesai ya. Boleh Ibu bertanya? Boleh, baiklah. Ini pertanyaannya ya. Setelah menyimak video negosiasi tadi, menurut kalian interaksi apa yang kalian lihat dari video tersebut? Boleh nih ya? Proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Betul sekali, tepat ya. Ada interaksi proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Penjual apa nih ya? Penjual buah. Penjual buah, betul ya. Kemudian lanjut. Apakah dari interaksi tersebut mencapai kesepakatan? Mencapai. Jika iya, mengapa interaksi tersebut mampu mencapai kesepakatan? Boleh, Jessica. Karena menguntungkan kedua belah pihak Karena menguntungkan kedua belah pihak. dengan menjamin akan membeli lebih banyak barang. Wah, luar biasa. Bagus ya. Tepat sekali. Karena dikatakan mencapai kesepakatan karena
si pembeli memberikan jaminan atau adanya alasan ya untuk membeli buah-buahan dalam jumlah yang banyak. Nah, itulah salah satu unsur kebahasaan yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini ya. Nah, alasan-alasan tadi yang disampaikan oleh Jessica, alasan yang disampaikan oleh pembeli maksud Ibu ya kepada penjual buah-buahan ada tujuan tersendiri, yaitu untuk memengaruhi, membujuk, dan menarik perhatian orang lain supaya seseorang melakukan suatu tindakan. Kalian ada yang sudah tahu tidak kalimat apa yang bertujuan untuk menarik perhatian? Boleh Tessa? Kalimat persuasif. Kalimat persuasif, betul. Berarti kalian udah tahu ya. Nah, jadi kalimat persuasif itu bertujuan untuk memengaruhi partisipan lainnya supaya orang lain melakukan sebuah tindakan, dan itu akan berdampak pada keberhasilan negosiasi. Bisa dipahami ya? Baik, lanjut. Setelah menyimak video dan menjawab beberapa pertanyaan, menurut kalian seberapa penting mempelajari unsur kebahasaan teks negosiasi untuk kehidupan kita di masa kini dan masa mendatang? Boleh Saskia? Setelah saya menyimak video tersebut, saya menjadi paham bahwa alasan logis ketika proses negosiasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan negosiasi. Wah, luar biasa pemahamannya ya. Bagus ya. Betul sekali. Ya. Jadi penggunaan alasan-alasan logis atau penggunaan kalimat persuasif itu sangat berdampak pada keberhasilan negosiasi, dan itu akan sangat bermanfaat untuk kalian di kehidupan di masa yang akan datang. Jadi kalau sebelumnya kalian meminta sesuatu kepada orang tua yang sebelumnya dengan cara nangis ya, banting-banting barang misalnya, hari ini ubah sikap kalian agar apa? Agar meminta sesuatu dengan cara yang bijaksana. Lakukanlah negosiasi dengan siapapun itu dengan menggunakan unsur kebahasaan yang tepat. Nah, itulah salah satu manfaat ketika kalian mempelajari unsur kebahasaan ya. Motivasi hari ini, jadilah negosiator ulung dan santun. Baik, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang kedua, menganalisis fungsi dan makna penggunaan ciri-ciri kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang ketiga, menganalisis dampak keberhasilan negosiasi berdasarkan penggunaan unsur kebahasaan teks negosiasi. Ketiga tujuan pembelajaran ini sudah Ibu petakan berdasarkan kemampuan kalian setelah kalian melakukan tes awal di pertemuan sebelumnya ya, yaitu diagnostik awal, yang mana memetakan 3 kelompok, ada kelompok mahir, kelompok mulai berkembang, dan kelompok mulai berkembang ya. Dan ini sudah bagus ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing karena Ibu meminta di sebelumnya supaya kalian bergabung di kelompoknya masing-masing ya. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Ya, jadi tujuan pembelajarannya itu tergantung dari kelompok masing-masing. Baik. Pendekatan pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini adalah pembelajaran diferensiasi terintegrasi TPACK. Maksudnya, pembelajaran diferensiasi ini adalah pendekatan pembelajaran yang memfasilitasi keberagaman peserta didik. Salah satunya adalah kemampuan kalian. Ya, jadi insya Allah untuk materi hari ini akan mudah kalian capai karena disesuaikan dengan kemampuan belajar kalian ya sebagai peserta didik. Kemudian terintegrasi TPACK maksudnya kalian ditekan untuk, bukan ditekan, maksudnya dituntut ya supaya bisa atau mahir dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, asesmen yang digunakan atau penilaian yang Ibu gunakan di pertemuan hari ini, asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang dilakukan di pertemuan sebelumnya. Kemudian asesmen formatif yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran, mulai dari sikap kalian, attitude ya, keaktifan, kemudian cara kalian berinteraksi dengan guru ya, dengan anak-anak atau dengan teman kalian ya. Kemudian yang terakhir, asesmen sumatif adalah asesmen yang biasa kita lakukan pada tengah semester atau akhir semester ya. Baik, kelompoknya sudah sesuai ya? Sudah. Kalau sudah, masing-masing kelompok ya, perwakilan silakan ke depan untuk mengambil LKPD. Perwakilan ke depan. Sok.
Baik, sok dibagikan dulu. Itu ada materi ya, jadi materinya masing-masing satu. Jadi ada 2 berkas ya, satu orangnya. Materi 1, LKPD-nya 1. Materi 1, LKPD-nya 1. Materinya 1, LKPD-nya 1. Udah? Ini materinya, ini LKPD-nya. Ini materi punya siapa? Ini LKPD punya siapa? Udah? Nah, itu sudah? Tukar aja. Baik, so, dibagikan dulu LKPD-nya. Sudah? Sudah? Kalau sudah, di sana ada 2 berkas ya per orang, ada bahan ajar dan LKPD. Langkah pertama, silakan kalian pelajari materi yang sudah Ibu sediakan ya, berupa teks bacaan, atau misalnya kalau kalian ingin menyimak materi melalui video atau YouTube ya. Atau YouTube itu bisa kalian akses di link yang Ibu bagikan ya ke grup. Kenapa? Ketukar? Enggak? Kelompok 3. Ininya kelompok 3. Itunya kelompok berapa? Kelompok 1 benar, berarti ini ketukar. Ya. Oh iya tuh ketukar. Nggak apa-apa. So. Semuanya. Tukar ya sama kelompok itu. Ya. Langkah pertama adalah mempelajari materi ya. Silakan Ibu sudah menyediakan bahan ajar yang harus kalian pelajari. Boleh memilih membaca teks atau menyimak video yang Ibu bagikan di grup ya. Silakan dicek. Waktu untuk mendalami materi mendalami materi 15 menit ya. Mendalami dulu materi.
Ya, boleh. Gimana, Aura? Mengenai materi itu? Gimana? Buat yang pronomina teh kan kata gantinya kata ganti orang pertamanya kan saya aku. Kalau misalkan yang lainnya apa? Yang lainnya pronomina yang lain begitu. Kalau misalnya ada pronomina yang lain berarti dua-duanya harus dianalisis gitu. Ya? Paham ya? Sip. Makasih, Bu. Ayo, sama-sama. Sudah selesai mempelajari materinya? Belum? Boleh, Tessa? Gimana, Tes? Yang mana? Yang mana, Jess? Ibu kan masih termasuk ke dalam pronomina kedua. Kenapa Ya kan karena orang yang diajak berbicara oleh partisipan. menyebutkan nama? Menyebutkan nama, tapi menyebutkan namanya orang yang diajak bicara langsung, bukan menyebutkan nama tokoh yang bukan ada di hadapannya. Jadi tidak sedang menceritakan orang lain. Jadi kalau kita posisinya tidak menceritakan orang lain, berarti pronominanya pronomina kedua. Gitu, paham ya? Iya, Pak. Sip. Mempelajari materinya bagaimana? Materinya ya, belum ke LKPD. Materinya sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai berarti tahap selanjutnya adalah menganalisis teks negosiasi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu petakan di kelompok kalian masing-masing. Kelompok 1 berarti tujuan pembelajarannya menganalisis dampak ya, dampak keberhasilan negosiasi. Kalau kelompok 2 menganalisis fungsi dan makna dari unsur-unsur kebahasaan teks negosiasi. Sementara kelompok 3 menganalisis atau menemukan unsur-unsur kebahasaan di dalam teks negosiasi. Silahkan berdiskusi, ya, saling berinteraksi dengan sesama teman. Kalau ada kendala, kesulitan, silahkan tanyakan ke Ibu. Untuk kelompok 1, silahkan kalian gali informasi sendiri ya. Sementara itu Ibu akan membimbing kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silahkan. Mulai ya, analisis dulu teksnya, dibaca dulu lalu dianalisis. Teks negosiasinya dibaca dulu.
dibagi-bagi perannya ya supaya pekerjaan kita cepat selesai. Kalau hasil analisisnya sudah selesai, silakan untuk membuat hasil karya atau produk ya sesuai dengan kesepakatan kelompok. Apakah mau dibuat video atau dibuat PowerPoint misalnya atau yang lainnya? Ya boleh, silakan. Sudah mulai analisis kelompok ini? Sudah. Pronominanya ada ya? Ada. Sip. Udah ketemu berapa kalimat? 3. Ada 3 kalimat. Boleh unsur yang lainnya? Sudah belum? Baru pronomina aja? Siap. Lanjut ya. Bagus. Kelompok 2 bagaimana? Sudah mulai memasuki analisis? Hebat. Pronominanya ada, ketemu? Siap. Ingat, kalau mau menggunakan handphone sesuai kesepakatan, hanya untuk belajar, tidak untuk main game, tidak untuk WhatsApp, ya. Coba lihat. Nah, ini perlu diperbaiki ya. Mana Ran? Baru sampai mana Ran? Kalimat persuasif. Udah kalimat persuasif. Ada berapa kalimat? 2 kalimat. Yes. Nah, coba lihat yang ini nih. Nah, ini perlu diperbaiki. Ya, yang ini nih. Kelompok 1 sudah sampai mana? Mudah, sulit? Lumayan. Karena kan kelompok mahir tingkatannya harus lebih tinggi. Ya, berarti harus lebih kritis lagi penemuannya. Mana hasil? Udah ada yang ketemu? Nah, kalau kelompok 1 kan mulai dari analisis dulu ya, pronomina sampai ke pasangan tuturan ya. Kemudian nanti dicari fungsi maknanya dan selain itu juga harus mencari dampak ya. Betul. Gimana? Paham ya? Paham. Sip. Boleh ibu lihat dulu hasil analisisnya baru berapa? Baru 1 ini. Oke, sip. Baik. Nah, ini coba di kalimatnya diperjelas lagi nih. Ada yang kelewat ya? Gitu ya?
Boleh, Laura? Gimana? Ada kesulitan? Kelompok 2? Buat medianya nggak apa-apa pakai PPT. Medianya mau menggunakan PowerPoint? Boleh. Itu sesuai keinginan dan kesepakatan kelompoknya. Sudah sepakat? Sudah. Sip, bagus. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Udah beres itunya? Sedikit lagi. Oke, baik. Ini jaket punya ini Tessa bukan ya, jaket alma mater ya? Gimana, ada kesulitan? Kendala? Tidak ada, masih analisis? Masih? Oh. Analisis dulu. Tahan. Ngantuk ya? Nah, kelompok 1 nih. Reva bagian analisis pronomina. Nia kalimat langsung. Hebat terus. Bagi-bagi tugas ya. Gotong royong. Supaya apa gotong royong itu? Betul sekali. Supaya lebih ringan ya pekerjaannya. Salwa bagian apa Salwa? Kalimat persuasif. Bagian yang membuat produknya siapa? Biar lebih cepat ya. Rani, siap. Sambil yang lainnya sambil menganalisis. Yang satu orang bagian membuat produknya untuk nanti di ya, gimana Ran?
Ibu buat ininya dibaca semua. Yang itu nggak perlu sebenarnya. Ini bisa dilewat saja nanti. Jadi nanti langsung ke slide berikutnya ya. Makasih Ibu. Siap, sama-sama. Kelompok 1, produknya mau apa? Nanti PowerPoint juga. Siapa yang kebagian membuat produknya? Sudah ditentukan? Sudah. Siapa? Ripa. Iya. Iya. Ya. Jadi ketika yang lain analisis, yang satu bagian membuat produk untuk dipresentasikan. Apabila ada kendala atau kesulitan, silakan jangan sungkan ya untuk bertanya ke teman atau ke ibu. Ya, Tessa. Ada yang ingin ditanyakan, boleh? Analisisnya sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti tinggal menyajikan ke dalam produk yang nantinya kalian presentasi di depan, ya. Dibuat PowerPoint boleh, ya. Itu sesuai kesepakatan kelompok saja. Ya. Ada lagi, Saskia? Cukup? Edit dulu. Oh, kebagian itu bikin produknya? Siap. Semangat ya. Bagaimana Siti Hanifah? Boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai. Analisisnya sudah selesai? Sampai ke dampak sudah? Sudah. Lalu berarti langkah selanjutnya adalah membuat produk untuk dipresentasikan di depannya. Produknya mau apa tadi? PowerPoint ya? Silahkan, boleh. Ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti LKPD-nya dikumpulkan ya. Kalian nanti fokusnya ke PowerPoint. Kalau misalnya produknya PowerPoint. Nah, untuk PowerPoint-nya, ini kan sedang membuat produk ya? Sudah selesai ya? Udah. Cukup ketika dimasukkan ke dalam PowerPoint itu poin-poinnya aja. Nanti kalian tinggal menjelaskan. Paham ya? Siap. Nah, coba Ibu lihat dulu. Udah mulai membuat produknya sudah? Sedang dibuat ya? Untuk pembuatan PowerPoint-nya itu cukup yang dimasukkan poin-poinnya aja. Nanti kalian tinggal mempresentasikan dengan bahasa kalian ya.
Kesepakatan kita poin pertama adalah disiplin waktu ya, berarti dengan waktu yang sudah kita tentukan ya, tinggal 10 menit lagi waktunya untuk menyelesaikan produknya. Disiplin ya, disiplin waktu. Nah, kalau sudah selesai membuat produknya. Nah, kalau sudah selesai, silakan berlatih untuk presentasi ya. Silahkan berlatih.
bagi-bagi tugas lagi. Nanti yang mempresentasikan bagian ini siapa, bagian A siapa, bagian B siapa. Tentukan satu orang untuk mengoperasikan laptop ya, karena nanti kan PowerPoint semuanya. Nah, kalau PowerPoint berarti nanti ada satu orang untuk mengoperasikan laptop, yang lainnya berarti bertugas presentasi. Jelas ya? Kelompok 1, siapa yang mengoperasikan laptop sama siapa? Anggi, siap. Berarti yang lainnya presentasi. Ya. Bagi-bagi siapa yang mempresentasikan pronomina ya, supaya bekerja sama, ada kerja sama tim ya. Silahkan tampilkan yang terbaik dan semangat. Nah, kalau kelompok ini siapa operatornya? Pak Ahmad. Baik, Pak Ahmad. Kelompok ini siapa operatornya? Saskia. Siap, Ibu Saskia. Ibu Negara. Kenapa disebut Ibu Negara? Donatur. Masya Allah, alhamdulillah. Donatur. Donatur kemana, suka ngasih donatur kemana, Saskia? Kantor. Ke Palestina ya, ke Palestina.
Boleh Ibu lihat hasil produknya, dilihat dulu. Yang bagian pronomina persona siapa yang mempresentasikan kelompok ini? Sudah siap ya? Salwa. Kalimat langsung? Oh, 2. Berarti tiap orang 2. Kalimat persuasif? Rani. Kalimat dekoratif bagian siapa? Rani juga 2 ya. Kalimat interrogatif? Siti Nurjana. Pasangan tuturan? Siti Nurjana. Ya, Aura, moderator. Oh iya, tuh. Siap. Oh, berlatih lagi ya. Masih ada waktu. Kelompok ini bagaimana kabarnya? Masih semangat? Masih. Bagaimana hasilnya sudah produknya? Tinggal berlatih untuk presentasi di depannya. Sudah dibagi-bagi tugasnya? Sudah. Pronomina persona bagian siapa? Jessica. Kalimat langsung? Tessa. Kalimat persuasif? Saiful. Kalimat dekoratif? Wildan. Kalimat interrogatif? Saskia. Pasangan tuturan? Saskia lagi. Nah, ini kan semuanya presentasi berarti ya? Kayak yang itunya yang jadi operatornya nanti berarti rolling berarti ya. Sip. Rolling. Masih ada waktu. Sok berlatih dulu untuk berdiskusi ya. Berdiskusi dulu untuk menampilkan hasil karyanya. Sudah dibagi-bagi? Sudah. Ya. Siap, sudah matang? Berlatih lagi dulu, masih banyak waktu ya. Karena memang ini teksnya tidak terlalu panjang ya, sehingga analisisnya juga lebih cepat gitu ya. Nggak apa-apa.
Oh ya, kalau produknya sudah selesai, dikirim ke ibu ya. Nanti ibu tampilkan di laptop ibu. Sudah dikirim? Udah ada ya. Ini punya kelompok siapa? Kelompok 3. Nah, ini 1 ya? Satu. Nah, ini berarti 2. Sip, udah ibu download. Ini betul punya kelompok 1. Bagaimana, sudah siap presentasi? Ya. Siap. Sebelum kita presentasi, kita peregangan dulu ya supaya tidak tegang. Berdiri semuanya. Ada yang mau menemani ibu? Ya. Saskia, boleh? Menghadapnya ke sini semua berarti ke depan. Boleh Saskia? Mau berdua? Boleh, sini. Rani boleh pindah dulu ke sana. Nah, supaya relax ya. Ice breakingnya tepuk-tepukan. Lihat dulu. Yang pertama temponya lambat, kedua cepat, kedua sedang, ketiga cepat. Perhatikan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Yang kedua tempo
tempo sedang, yang ketiga tempo cepat. Siap ya, yang semangat ya. Baik. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Haha. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tersenyum. Hihi. Digulung-gulung, digulung-gulung. Lalu tertawa. Haha. Baik, terima kasih sudah semangat lagi. Baik. Kita mulai sesuai urutan saja dari kelompok 1. Ya, silahkan. Kelompok 1 kita beri semangat dulu. Oh ya, di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari saya, Siti Hanifah Familatul Aziza sebagai moderator, dan ini teman-teman saya. Ketua Divisi Portfolio, saya Anjali Rajli, saya Anjali Rajli, Saya Abdillah. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami tentang unsur kebahasaan teks negosiasi. Siapa? Pakai mic-nya. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Bisa? Bentar. Ini nih. Nah, gitu betul. Lanjut. Bisa ya? Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran unsur kebahasaan teks negosiasi, yaitu mengevaluasi efektivitas penggunaan ciri-ciri kebahasaan teks negosiasi, serta menjelaskan dampak terhadap keberhasilan negosiasi. Analisis penggunaan unsur-unsur kebahasaan teks negosiasi dari cerita negosiasi warga dengan investor. Yang pertama akan dibacakan oleh Ripa. Unsur kebahasaan 1. Pronomina persona, bukti kutipan, investor. Silahkan duduk Bapak dan Ibu. Selamat pagi, boleh saya tahu Bapak dan Ibu ini berasal dari mana? Fungsi dan makna. Fungsi mengacu pada pihak yang diajak bicara atau pronomina kedua. Makna menunjukkan rasa hormat kepada pihak yang diajak berbicara dengan harapan tercipta suasana yang positif dan kondusif. Juga mampu membangun relasi sosial agar proses negosiasi dapat diterima baik di masa kini maupun masa mendatang. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nia.
Yang kedua ada kalimat langsung. Bukti kutipannya adalah warga. Sekali saya tegaskan, Pak, kami tidak akan pernah menyetujui pembangunan hotel atau apapun di atas sumber mata air, sumber penghidupan kami itu. Fungsi dan makna dari kalimat langsung. Fungsi dari kalimat langsung adalah menciptakan dialog yang dinamis. Sedangkan makna memberikan gambaran realistis mengenai komunikasi yang berlangsung dalam teks negosiasi. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Unsur kebahasaan yang ketiga ada kalimat persuasif. Bukti kutipannya, Kepala Desa. Sabar dulu Pak Rahmat, sambil memegang pundak Pak Rahmat. Benar Pak, kami belum pernah menyetujui dan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan itu Pak. Bagi kami, sumber mata air Panguripan adalah gantungan kehidupan kami. Tak hanya untuk makan dan minum, sawah kami juga membutuhkan air. Fungsi dan makna dari kalimat persuasif, yaitu bertujuan membujuk, memengaruhi, dan menarik perhatian orang lain agar menerima pandangan atau tawaran dengan disertai alasan logis. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh Abdi. Unsur kebahasaan kalimat deklaratif. Kepala Desa, bila benar demikian, sebagai Kepala Desa, saya akan membantu Bapak menemukan lahan baru yang tidak terlalu jauh dari sumber penguripan. Fungsi dan makna dari kalimat deklaratif yaitu menyampaikan informasi berupa sebuah tawaran untuk menyelesaikan masalah agar mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Ripa. Unsur kebahasaan kalimat interrogatif. Bukti kutipan investor jadi begini Bapak dan Ibu. Dalam pertemuan dengan warga desa beberapa waktu lalu, bukanlah sudah disepakati bahwa pihak investor akan melanjutkan pembangunan hotel dan berjanji akan tetap menjaga kelestarian sumber air Panguripan. Jadi ada masalah apa lagi? Fungsi dan makna menunjukkan adanya pertanyaan yang terbuka untuk mendorong partisipan lainnya mengungkapkan lebih banyak informasi. Ini menunjukkan keterbukaan seorang investor untuk menemukan titik temu. Untuk yang terakhir ada tuturan pasangan yang akan dijelaskan oleh Anggi. Bukti kutipan. Edi, boleh saya tahu Bapak dan Ibu berasal dari mana? Kepala Desa. Saya Arifin, Pak Kepala Desa Sejahtera. Ini Bu Suci, Sekretaris Desa. Dan ada satu lagi yaitu Pak Rahmat, salah satu tokoh yang ditunjuk masyarakat untuk mewakili desa kami. Fungsi dan makna menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara Edi dan Kepala Desa, di mana respon dari satu pihak menjadi pemicu bagi pihak lain untuk merespon, dan begitu seterusnya. Makna, seperti bertanya, menjawab, pertanyaan, pernyataan, persetujuan, permintaan, dan pemunahan. Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan unsur kebahasaan yang tepat sangat berdampak terhadap keberhasilan negosiasi. Hal ini didukung dengan beberapa unsur kebahasaan yang terdapat di dalamnya, seperti 1. Penggunaan pronomina kedua yang digunakan investor untuk menyambut kedatangan warga, yakni Bapak atau Ibu. 2. Penggunaan kalimat persuasif dan deklaratif menjadi bagian yang sangat mendominasi dalam teks negosiasi. Hasil analisis penggunaan kalimat persuasif dibuktikan ketika Kepala Desa mengutarakan alasan logis terkait pembangunan hotel di atas sumber mata air Panguripan.
Selain itu, didukung oleh kalimat deklaratif ketika kepala desa menawarkan bantuan untuk mengatasi konflik antar investor dengan warga. Adanya pertanyaan terbuka, kalimat interrogatif dari salah satu partisipasi sebagai bentuk empati untuk mendalami sudut pandang orang lain yang sangat penting untuk diakui hingga bertemu dengan solusi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Silahkan siapa? Aura, boleh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Suci dari kelompok 2. Izin bertanya, berdasarkan analisis kelompok Anda, terdapat kalimat langsung yang menggambarkan kemarahan warga. Apakah peristiwa tersebut dapat berdampak negatif terhadap negosiasi tersebut, mampu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan? Silahkan, boleh berdiskusi dulu, boleh, untuk menemukan jawabannya. Dulu. Abdi, ikutan deh, Arihan. Rembuk dulu, diskusi dulu, ya. Mike, mana Mike? Coba. Yuk, cepat pegang lagi. Izin menjawab pertanyaan dari Aura. Dalam konteks negosiasi, pasti akan ditemukan perbedaan pandangan. Namun, dalam teks negosiasi yang kami analisis, dampak negatif tersebut dapat diatasi dengan adanya penggunaan kalimat persuasif dari kepala desa yang menawarkan solusi atas permasalahan yang dialami, sehingga negosiasi antara investor dengan warga mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Bagaimana Aura? Bisa dipahami? Baik. Mungkin sekian dari kami. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, tutup aja, ya. Boleh. Saskia, silahkan. Mau memberi tanggapan? Perkenalkan, nama saya Saskia. Ingin menanggapi Abdi Raihan terlalu fokus ke layar sehingga tidak ada gerakan, Tidak ada gestur begitu? ya, tidak ada gerakan tangan atau kontak. Baik, Abdi Rehan katanya presentasinya monoton ya, tidak ada ekspresi, tidak ada gerakan tubuh, ya bagus. Bagaimana Rehan, bisa diperbaiki untuk kedepannya? Bisa, siap, bisa. Ada lagi, tanya lagi silahkan. Ada lagi? Cukup. Kalau cukup, ditutup saja. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perilaku atau tutur kata kami selama presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih ya. Untuk penguatannya nanti ya setelah selesai presentasi. Kita lanjut dulu ke kelompok 2. Silahkan beri semangat dulu untuk kelompok 2. Ini mic-nya. Siapa? Oh iya. Yang ini bukan? Bukannya. Ini? Enggak, sok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aura Suci Rahmawati sebagai moderator dan teman-teman saya Salwa Kirana, saya Rani, saya Siti Nurjana. Saya Ahmad. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil analisis yang telah kami lakukan, yaitu unsur kebahasaan yang berjudul latihan pentas musik. Sebelum ke materinya, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama, ada pronomina persona atau kata ganti orang yang digunakan untuk menyebut pelaku dalam komunikasi. Yang kedua, ada kalimat langsung, kalimat yang mengutip ucapan secara langsung dan secara apa adanya. Lalu yang ketiga, ada kalimat persuasif, kalimat yang membujuk, merayu, dan mempengaruhi orang lain. Yang keempat, ada kalimat deklaratif, kalimat yang menyampaikan informasi, pendapat, atau pernyataan. Lalu yang kelima ada kalimat interrogatif, kalimat yang digunakan untuk mengajukan pernyataan. Dan yang terakhir ada pasangan tuturan, yaitu dua ujaran kalimat yang berkaitan langsung dalam percakapan. Baik, di sini materi yang pertama akan dibacakan oleh Belum ke atas lagi. akan dibacakan oleh Salwa Kirana, yaitu pronomina persona dan kalimat langsung. 1. Pronomina persona, bukti kutipan. 1. Pak Joko, saya amati putra Pak Ade dan teman-temannya sering latihan musik di rumah ya, Pak Ade. Oh iya nih Pak, maklum sebentar lagi putra saya mau ikut pentas seni. Fungsi dan makna. Fungsi saya subjek, makna saya adalah kata ganti orang pertama tunggal yang mengacu pada Pak Joko. Dua, kalimat langsung, bukti kutipan. Pak Joko, selamat siang Pak Ade. Fungsi dan makna, fungsi sapaan pembuka, makna memberi salam sebagai pembuka percakapan. 2. Pak Ade, saya juga mohon maaf ya sudah membuat keluarga Pak Joko tidak nyaman. Fungsi dan makna, fungsi permintaan maaf, makna menunjukkan sikap tanggung jawab dan empati. Lalu materi yang kedua akan dibacakan oleh Rani, yaitu kalimat persuasif dan kalimat deklaratif. Dari bukti kutipan, Pak Joko, oh syukurlah kalau begitu, kalau memang bisa latihan di tempat lain, saya dan keluarga bisa tenang. Untuk fungsi dan makna, persetujuan lembut, komitmen, atau meyakinkan. Makna menunjukkan sikap terbuka agar masalah bisa selesai bersama, menunjukkan kesungguhan menerima solusi yang ditawarkan. Pak Ade, baik Pak RT, segera saya laksanakan. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak. Kalimat deklaratif, bukti kutipan, Pak RT, tempatnya cukup layak dan memiliki peredam suara. Pak Ade, kalau memang ada tempat lain yang cocok, saya sih tidak keberatan. Fungsi dan makna, fungsi menjelaskan kondisi tempat, menunjukkan kesediaan makna. Menyampaikan bahwa ruang musik sudah sesuai kebutuhan latihan, menyampaikan persetujuan terhadap usulan solusi dari Pak RT. Lalu materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Siti, yaitu kalimat interrogatif dan pasangan tuturan. Kalimat interrogatif, bukti kutipan. Pak Joko, iya tapi tidak bisa diatur agar suaranya tidak terlalu keras dan hanya dibunyikan pada saat tertentu saja. Pak RT, bagaimana Bapak-Bapak? Fungsi dan makna.
menyampaikan saran dan bentuk pertanyaan, meminta pendapat atau persetujuan, mengajak berdiskusi tentang pengaturan waktu dan volume latihan musik, menanyakan apakah kedua belah pihak setuju dengan solusi yang ditawarkan. Pasangan tuturan, bukti kutipan, Pak Joko, apalagi istri saya sekarang kan sedang punya anak bayi. Pak Ade, saya juga tidak ingin mengecewakan anak saya. Fungsi dan makna, menyampaikan saran dalam bentuk pertanyaan, meminta pendapat atau persetujuan, mengajak berdiskusi tentang pengaturan waktu dan volume latihan musik, menanyakan apakah kedua pihak setuju dengan solusi yang ditawarkan. Baik, sekian presentasi tentang analisis yang telah kami lakukan. Jika ada yang bertanya, maka kami akan persilahkan. Wildan, boleh? Mic-nya. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan dari kelompok 3. Bagaimana cara kelompok Anda menganalisis fungsi dan makna dari unsur kebahasaan teks negosiasi yang telah Anda analisis? Izin berdiskusi. Boleh. Ya, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan dari Wildan. Pertama-tama, kami mengidentifikasi unsur-unsur kebahasaan negosiasi. Kedua, menganalisis konteks mengenai siapa, apa, dan mengapa. Terakhir, menentukan makna dengan mencari apa yang ingin disampaikan oleh penutur. Contoh, penggunaan pronomina persona kedua. Selamat siang Pak Ade. Pada kata Pak Ade, pembicara menyapa partisipan lain sehingga pronomina tersebut mengacu pada orang yang diajak berbicara. Selain itu, ketika kita menyapa seseorang dengan panggilan Pak, Bu, maka hal itu menunjukkan rasa hormat kita kepada sesama. Bagaimana? Wildan, cukup? Baik. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya? Ditutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perilaku dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Karena waktu kita 90 menit ya, tersisa waktu 5 menit lagi. Berarti kelompok 3 ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya karena waktunya tidak akan cukup ya. Baik, dari hasil diskusi kita kali ini, alhamdulillah sudah selesai ya presentasinya dan hasilnya untuk produknya bagus-bagus ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya, kalian luar biasa ya, itu sangat mengapresiasi. Baik, dari apa yang sudah kalian presentasikan, karena baru 2 kelompok, berarti baru 2 tujuan pembelajaran yang kita capai, berarti sisanya untuk kelompok 3 kita presentasikan di pertemuan berikutnya ya. Nah, hasil dari presentasi tadi, kelompok 1 sudah menyampaikan tentang analisis dampak ya, dampak berdasarkan unsur-unsur kebahasaan negosiasi ya. Bagaimana kesimpulannya mengenai hasil analisis tadi? Boleh disampaikan kembali kesimpulannya? Penggunaan studi kebahasaan dan negosiasi sangat berdampak terhadap keberhasilan negosiasi. Betul ya, ternyata dari seluruh unsur kebahasaan teks negosiasi
yang digunakan di dalam teks negosiasi itu sangat berpengaruh atau berdampak pada keberhasilan negosiasi ya. Salah satunya tadi ketika menggunakan kalimat persuasif yang ternyata bisa memperkuat argumentasi kita untuk memengaruhi, membujuk, dan menarik perhatian orang lain ya. Kemudian kelompok 2 tadi menyampaikan tentang analisis fungsi dan makna ya, makna dari unsur-unsur kebahasaan teks negosiasi ya. Apa saja yang bisa kalian simpulkan dari hasil presentasi tadi? Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kebahasaan yang tepat sangat berdampak baik pada saat negosiasi. Berdampak baik terhadap negosiasi ya, didukung dengan unsur-unsur kebahasaan yang disertai dengan fungsi dan maknanya ya. Bagus ya. Berarti Ibu harapkan ini tujuan pembelajarannya sudah sangat tercapai ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Berarti tinggal sisanya kelompok 3 ya di pertemuan berikutnya. Baik, kita lakukan refleksi terlebih dahulu setelah selesai presentasi. Nah, setelah melakukan pembelajaran hari ini, menurutmu bagian mana yang paling berhasil dari pendekatan yang Ibu gunakan hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Boleh, Aura? Di bagian diskusi. Kenapa di bagian diskusi? Karena di bagian tersebut kami difasilitasi sesuai kemampuan kami. Difasilitasi sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, ya betul ya. Itu benar sekali ya, karena diferensiasi itu dapat memfasilitasi seluruh peserta didik ya, karena peserta didik itu sangat beragam. Lanjut, adakah masukan dan saran dari pendekatan yang telah Ibu implementasikan untuk perbaikan ke depan? Boleh, Jessica, sarannya apa? Boleh? Boleh diulang ya? Mohon maaf Ibu, sebaiknya antara kelompok yang mahir, berkembang, dan mulai berkembang ada interaksi dan saling bertanya. Ada interaksi dan saling bertanya. Jadi harus lebih berbaur lagi begitu ya. Tiap kelompok harus heterogen, harus bermacam-macam. Luar biasa. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Insya Allah ke depan Ibu akan memperbaiki metode pembelajarannya ya, atau memodifikasi supaya lebih efektif ya. Setelah belajar hari ini, bagaimana kalian akan mengubah cara berinteraksi dengan meminta sesuatu baik di rumah atau di luar rumah? Boleh siapa? Boleh Rani? Dengan menggunakan bahasa yang logis, sopan, Dengan menggunakan bahasa yang logis dan sopan. Ada lagi? dan persuasif. Betul. Alasan logis itu termasuk juga ke dalam kalimat persuasif. Betul ya, ketika kalian ingin ingin melakukan negosiasi atau tawar-menawar dengan orang lain, maka harus menggunakan pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang dapat memperkuat argumentasi kalian sehingga proses negosiasi dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Terakhir, setelah mempelajari unsur kebahasaan teks negosiasi, apa yang bisa kalian simpulkan? Boleh? Boleh? Siti Nurjana? Sawa, mohon maaf. Sawa, boleh. Setelah mempelajari materi ini, dapat disimpulkan bahwa penggunaan unsur kebahasaan yang tepat sangat berdampak terhadap keberhasilan negosiasi. Betul ya, kesimpulannya, tepuk tangan untuk Sawa. Terima kasih Sawa, betul ya. Jadi unsur-unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks negosiasi itu akan sangat berdampak pada keberhasilan negosiasi. Apalagi kalau kalian ingin melakukan bisnis, misalnya punya bisnis, itu kan perlu tawar-menawar atau proses negosiasi yang kondusif. Artinya membangun situasi yang positif dengan klien kalian nantinya. Berarti harus ada pernyataan-pernyataan atau unsur kebahasaan yang tepat di dalamnya supaya apa? Supaya negosiasinya bisa dilakukan secara berlanjut atau berkelanjutan ya. Nah, itulah kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Betul sekali dari apa yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih atas kerjasama kalian hari ini. Ibu sangat mengapresiasinya. Untuk kelompok 3, mohon maaf karena waktunya tidak cukup, berarti kita dilanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Untuk sebelum menutup kegiatan, Ibu ingin
menyampaikan terlebih dahulu mengenai materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, yaitu tentang penggunaan tanda baca di dalam teks negosiasi. Persiapkan diri ya. Silakan kalian boleh googling di rumah ya tentang penggunaan tanda baca yang digunakan di dalam teks negosiasi. Cukup ya? Cukup, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu ya, ditutup dulu dengan doa sebelum pulang. Duduk siap. Siap. Sudah belajar berada dalam mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh meninggalkan kelas, hati-hati pulangnya ya, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai